Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Tidak akan ada habisnya jika kita membicarakan bagaimana kehebatan Tentara Nasional Indonesia. Apalagi jika kita mengenang sosok para perwira tinggi atau PATI TNI Angkatan Darat yang pernah menduduki posisi penting, yaitu memegang tongkat Komando 2 Satuan Elit, yakni Komando Pasukan Khusus sebagai Danjen Kopassus dan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat sebagai Pangkostrat. Kostrat dan Kopassus adalah bagian dari Komando Utama atau Kotama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Soal eksistensi, Kopassus lebih dulu didirikan, yakni pada tanggal 16 April 1952. Sementara itu, Kostrat baru berdiri pada tanggal 6 Maret 1961. Akan tetapi, jangan membicarakan kemampuan dua satuan elit TNI Angkatan Darat ini dalam pertempuran. Ya, Kopassus dan Kostrat punya sejarah panjang dan peran yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kopassus dan Kostrat sama-sama punya andil besar dalam penumpasan gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Tidak hanya itu, kedua satuan elit ini juga diterjunkan dalam proses pembebasan Irian Barat atau yang sekarang disebut Papua, dan juga dalam operasi Seroja di Timur Timur. Tidak sembarangan orang, bahkan prajurit, yang bisa masuk dalam satuan ini. Hanya para prajurit terbaik saja yang bisa menyandang status sebagai anggota Kopassus dan Kostrat. Setiap prajurit yang punya keinginan masuk dalam satuan ini tidak hanya harus punya fisik yang kuat dan kemampuan bertempur, tetapi juga harus memiliki intelijensia pasukan elit. Dengan catatan tersebut, baik Kopassus maupun Kostrat tentu memiliki pemimpin yang benar-benar handal, baik dari segi kemampuan bertempur maupun dalam mengelola kedua satuan pasukan elit TNI Angkatan Darat ini. Sepanjang sejarah Kopassus maupun Kostrat, ada 6 sosok perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah memegang posisi sebagai Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus dan Panglima Kostrat atau Pangkostrat. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang pernah memimpin Kopassus dan Kostrat. 1. Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Arismunandar. Beliau merupakan jebolan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI, yang saat ini kita kenal dalam nama Akademi Militer atau Akmil Angkatan 1963. Beliau mempunyai banyak pengalaman bertempur. Pria kelahiran Bondowoso, Jawa Timur tanggal 10 Februari 1940 ini menghabiskan waktunya selama lebih dari 20 tahun bersama Kopassus, yang dulu bernama RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat, dan Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda. Wismoyo Arismunandar didapuk menjadi Danjen Kopassus pada bulan April 1983, setelah sebelumnya beliau sempat menduduki posisi sebagai Wakil Komandan Jenderal atau Wadanjen Kopasanda sejak tahun 1982. Setelah itu, pada April tahun 1990, Wismoyo Arismunandar ditunjuk sebagai Pangkostrat. Setelah sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 4 di Ponegoro pada tahun 1989. 2. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kuntara. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kuntara adalah kawan seangkatan Jenderal TNI Purnawirawan Wismoyo Arismunandar di AKABRI. Ia berhasil mengikuti jejak rekan sesama abituren AKABRI 1963. Saat dipercaya menduduki posisi sebagai Danjen Kopassus pada tahun 1988. Seperti halnya Wismoyo Arismunandar, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kuntara juga sempat menjadi Wadanjen Kopassus di bawah komando Brigjen TNI Sintong Panjaitan. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kuntara
juga merupakan saksi perubahan nama Kopasanda menjadi Kopassus, yakni pada tanggal 26 Desember 1986. 2 tahun kemudian, posisi Kuntara digantikan oleh Brigjen TNI Tarup. Sementara itu, Kuntara naik pangkat menjadi Bintang 2 atau Mayor Jenderal TNI saat ditunjuk sebagai Pangkostrat ke-18 pada tahun 1992. 3. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tarup. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tarup merupakan pria kelahiran Malang pada tanggal 10 Juni 1942. Beliau juga kenyang dalam berbagai pengalaman bertempur. Seperti yang disebutkan tadi, abiturian Akademi Militer tahun 1965 ini adalah pengganti Brigjen TNI Purnawirawan Kuntara sebagai pemegang tongkat kepemimpinan Kopassus. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tarup resmi diangkat menjadi Danjen Kopassus pada bulan Juli 1992. Setelah sebelumnya, sejak pada tahun 1989, beliau menjadi orang nomor 2 di bawah Kuntara. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Tarup juga mengikuti langkah komandannya saat resmi menduduki posisi Pangkostrat pada tanggal 22 September 1994. 4. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Nama Prabowo jelas sudah tidak asing lagi bagi kita. Pria yang saat ini menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia punya rekam jejak yang sangat panjang bersama Kopassus. Tepatnya pada tanggal 1 Desember 1995, pangkat Prabowo dinaikkan 1 tingkat menjadi 2 bintang atau Mayor Jenderal TNI saat ditunjuk menjadi Danjen Kopassus. Saat itu, Prabowo menggantikan posisi Mayor Jenderal TNI Subagio Hadi Siswoyo yang mendapatkan tugas baru sebagai Pangdam 4 di Ponegoro. Karir Prabowo makin melesat. Setelah 3 tahun menjabat sebagai Danjen Kopassus, pangkatnya naik menjadi Letnan Jenderal TNI dan menduduki jabatan baru sebagai Pangkostrat pada tanggal 20 Maret 1998. Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo. Jebolan Akademi Militer tahun 1980 ini adalah putra dari Danjen Kopassus kelima, yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Pria kelahiran Magelang tanggal 5 Mei 1955 ini menempati posisi sebagai Danjen Kopassus sejak tanggal 1 Juli tahun 2008. Pria yang juga adik ipar Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Honorarius Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono, mengakhiri masa baktinya sebagai Danjen Kopassus pada tanggal 4 Desember 2009. Setelah itu, Pramono sempat masuk ke Dinas Komando Teritorial dengan posisi sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Pada tanggal 30 Desember, Pramono akhirnya resmi menduduki posisi sebagai Pangkostrat dengan masa jabatan hingga tanggal 9 Agustus 2011. Puncak karir Pramono adalah ketika menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat periode tanggal 30 Juni 2011 hingga 20 Mei 2013. Letnan Jenderal TNI Eko Margiono. Karir arbiturian Akmil tahun 1989 ini tengah menanjak. Pria kelahiran 55 tahun asal Semarang, Jawa Tengah ini saat ini menjabat sebagai Pangkostrat sejak tanggal 27 Juli 2020 yang lalu. Eko Margiono menggantikan posisi Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan yang mendapatkan tugas baru sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri TNI Angkatan Darat. Sebelum menempati posisi Pangkostrat, Margiono lebih dulu menduduki posisi sebagai Pangdam Jaya sejak tanggal 25 Januari tahun 2020 hingga tanggal 27 Juli 2020. Eko Margiono juga pernah menjadi orang nomor 1 di Kopassus. Saat dipercaya menjadi Danjen Kopassus menggantikan seniornya, yakni Majen TNI Matsuni, yang didapuk menjadi Asisten Teritorial Panglima TNI. Eko Margiono memegang tongkat komando Kopassus periode tanggal 2 Maret 2018 hingga tanggal 25 Januari 2019.
Itulah 6 jenderal TNI Angkatan Darat yang pernah memegang posisi sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kutunggu komentarmu untuk berkembangnya channel ini lebih baik di kemudian hari. Sampai jumpa dan terima kasih.